Inilah pasar. Aneka makanan. Kemana langkahku pergi, selalu ada bayangmu. Ku yakin makna nurani kau takkan pernah terganti. Saat lautan kau seberangi, janganlah ragu bersaut. Ku percaya hati kecilku, kau takkan berpaling. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Meski ke tujuh samudra, pasti ku kan menunggu. Karena ku yakin kau hanya untukku. Kemana langkahku pergi, selalu ada bayangmu. Ku yakin makna nurani kau takkan pernah terganti. Pandanglah bintang berpijar, kau tak pernah tersembunyi. Di mana engkau berada, di sana cintaku. Walau ke ujung dunia, pasti ku kan menanti. Meski ke tujuh samudra, pasti ku kan menunggu. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Meski ke tujuh samudra, pasti ku kan menunggu. Karena ku yakin kau hanya untukku. Karena ku yakin kau hanya untukku. Bapak sampai di sini loh. Tapi ya itu 35. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, apa kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia. Tetap semangat di backpackeran akhir tahun 2023. Mungkin video ini tayang sudah hari Valentine pemirsa. Waduh, sudah hari pencoblosan. Waduh, kira-kira kalian sudah nyoblos?
Cung yang nyoblos ya, lihat jarimu, apakah jarimu berlumuran atau tidak. Waduh, bagi kalian yang tidak nyoblos, waduh. Dan juga bagi kalian yang lama-lama di bilik suara karena bingung siapa yang akan dicoblos, waduh. Sehingga Muhammad orang lain, waduh, sehingga akhirnya kau ditegur oleh Hansip, waduh. Atau kalian sudah bergaya ya, sudah mecis, sudah mandi, sudah pakai minyak wangi, sudah ngaluis, aduh, sudah ngaca ya, pakai parfum Uci yang terkenal, waduh. Bersama si dia pergi ke TPS, sampai ke sana KTP-nya dan surat undangannya tertinggal pemirsa, waduh. Atau kalian yang sedang bergadang semalaman ya, menunggu serangan fajar. Dan pada akhirnya serangan fajar itu tidak jadi, tidak ada. Waduh, serangan fajar sudah berlalu, serangan jantung yang ada. Well ya. Oke, Backpacker Mania, jadi itulah yang namanya lika-liku pemilihan umum 2024 ya, bertepatan dengan Hari Valentine. Waduh. Dan kalau di Indonesia Hari Valentine-nya dengan mencoblos pemimpin kita. Ada istilah, aku mencoblos untukmu supaya kamu ingin menjadi pemimpinku. Waduh, mantap ya. Nah, kalau hari biasa mungkin aku coblos untukmu supaya kamu menjadi milikku. Wow. Oke, Backpacker Mania, ketika video ini tayang mungkin survei Quickcon ya, alias Realcon sedang jalan pemirsa. Waduh, Pak udag-udag nih ya, siapa yang tertinggi dan siapa yang mendapatkannya pas-pasan. Waduh. Oke, Backpacker Mania ya, kita jangan dulu risau apalagi cemas dan lemas. Ojo demes, waduh, dan juga gelisah alias galau ketika pilihan kita tidak sesuai dengan harapannya. Begitu juga kita jangan terlalu ceria dulu dan bahagia pemirsa ketika pilihan kita ya unggul. Karena keputusan menang dan tidaknya nanti oleh KPU pemirsa. Jikalau KPU si Anu terpilih dan si Anu tidak terpilih, maka disitulah keputusannya. Sambil menunggu keputusan KPU dibuka, sambil menunggu hasil akhirnya diputuskan, maka dari sekarang kalian tenang-tenang saja. Supaya tidak samsul, kalian makanlah yang banyak ya, sehingga dirimu menjadi sehat, bugar dan gemoy. Amin. Oke, Backpacker Mania, Mamang masih di kota Solo ya. Mamang habis dari benteng Pasterburg ini menjelang maghrib pemirsa. Waduh, karena bentengnya sudah tutup, jadi Mamang duduk di depan gerbang benteng dengan pelanga pelongo. Kira-kira Mamang mau kemana nih? Mau ke utara atau mau ke selatan nih? Karena Mamang juga harus mengejar jadwal kereta api. Kebetulan jadwal kereta api menuju Tasikmalaya itu pukul 20.30 alias setengah 9 malam pemirsa. Jadi ada waktu sekitar 2 jam setengah lagi pemirsa. Kira-kira mau kemana nih 2 jam setengah lagi? Dan tiba-tiba Mamang kepikiran, di dekat benteng Pasterburg ada pasar legendaris lagi di kota Solo, yaitu Pasar Gede. Nah, Pasar Gede ini adalah salah satu pasar legendaris di kota Solo yang pembangunannya berbarengan dengan Keraton Kasunanan Surakarta. Karena jaraknya tidak terlalu jauh ya, sekitar 700 meter. 700 meter kalau jalan kaki di kota Solo ya, serasa jalan-jalan yang menyenangkan pemirsa. Akhirnya Mamang pun jalan kaki menuju Pasar Gede, yaitu ke sebelah utara melalui Jalan Jenderal Sudirman. Mamang berjalan sekitar 20 menitan pemirsa sampai di Pasar Gede.
pukul 17.05-an alias jam 5. Ini menjelang maghrib banget pemirsa ya, tinggal 1 jam lagi kita memasuki maghrib. Dan ketika sampai di pasar gede, aduh sayangnya sebagian besar pedagang tutup pemirsa. Sebagian pedagang akan tutup lapaknya. Jadi yang buka hanya beberapa pedagang saja. Dan kebetulan di pasar gede ini mendagangkan kebanyakan adalah tentang makanan, edisi makanan pemirsa. Jadi kalau kalian ingin mencari makanan yang murah meriah khas Solo, cemilan khas Solo, ada di pasar gede. Jadi di kota Solo ini sangat-sangat unik pemirsa. Ada pasar Klewer yang kebanyakan batik, dan ada juga pasar gede yang mendagangkan tentang makanan, berbagai macam makanan, jajanan, makanan baik siap saji, makanan cemilan untuk oleh-oleh dibawa pulang, dan berbagai makanan khas di kota Solo, khas budaya Solo pemirsa. Dan kebetulan Mamang ingin mencari makanan khas Solo plus katanya ada obat kuat di sini. Minuman yang menyegarkan. Kira-kira dapat nggak? Kebetulan datangnya tidak tepat pemirsa, karena menjelang para pedagang akan pulang. Dan ternyata di pasar gede ini hanya sampai pukul 7 malam, dan itu pun hanya sebagian pedagang yang berdagang sampai pukul 7 malam pemirsa. Waduh. Jadi begitu pukul 5 Mamang datang, sebagian lapak akan tutup, akan pulang. Waduh. Dan yang paling unik dari pasar gede ini adalah arsitekturnya pemirsa. Waduh, mirip-mirip pasar zaman kerajaan dulu. Memang pasar gede ini dibangun pada masa kerajaan Mataram Islam pemirsa. Waduh. Dan nama lengkapnya adalah Pasar Gede Harjonegoro pemirsa. Nah, yang bikin penasaran, ternyata nama Harjonegoro ini diambil dari seorang tokoh budayawan Tionghoa yang memajukan budaya dan perekonomian kota Solo, sehingga diangkat oleh Keraton Kasunanan Surakarta dengan gelar Kanjeng Raden Tumenggung Harjonegoro. Kira-kira kalian tahu nggak siapa Harjonegoro ini? Bagi kalian yang sudah tahu, skip aja lah. Tapi kalau kalian yang belum tahu, ya Mama akan sedikit bercerita tentang Kanjeng Raden Tumenggung Harjonegoro. Dan kebetulan Mamang sambil belanja di sini, sambil mencari-cari informasi, siapakah Harjonegoro itu? Oke, backpacker mania, ngomong-ngomong tentang pasar gede. Pasar gede merupakan salah satu pasar di kota Solo bagi para wisatawan, baik dari dalam kota Solo maupun masyarakat dari luar kota Solo, bahkan dari mancanegara. Pasti datang ke Pasar Gede Harjonegoro atau yang lebih kenal dengan nama Pasar Gede. Jadi bagi para pelancong yang hendak mencari oleh-oleh, pasti datangnya ke Pasar Gede ini. Bukan tanpa alasan Pasar Gede dapat dikatakan sebagai pasar tradisional yang menyajikan beragam kebutuhan bahan pokok yang lengkap, mulai dari sembako hingga beragam kuliner tradisional khas Solo. Tak heran salah satu pasar tertua di Indonesia ini pun selalu ramai oleh pengunjung. Pasar ini dinamakan Gede karena bangunannya menyerupai benteng yang pintu masuk seperti istana yang beratap besar dan megah. Sementara itu, Harjonegoro diambil dari nama seorang keturunan Tionghoa yang mendapat gelar KRT atau Kanjeng Raden Tumenggung Harjonegoro dari Keraton Kasunanan Surakarta. Secara fisik banyak sekali ditemukan keberagaman dari bangunan ini. Di antaranya ada unsur budaya Jawa, Belanda, dan Tionghoa. Dalam pembangunan pasar yang usianya hampir mencapai 1 abad. Waduh. Jadi pasar ini begitu unik sekali pemirsa. Ya, terdapat 3 unsur utama
di pasar ini. Ada budaya Jawa, Solonya, keratonnya, ada budaya Belandenya, dan juga terakhir Tionghoa alias Tiongkok. Banyak orang-orang Tionghoa yang berdagang di sini. Memang dekat sekali dengan pemukiman pecinan alias Tionghoanya di kota Solo. Perpaduan inilah menjadikan Pasar Gede benar-benar unik ya. Bagi kalian yang ingin jalan-jalan sekaligus kulineran ya, datang aja ke Pasar Gede. Mantap lah. Selain makanannya khas Solo, juga ada makanan-makanan yang lain, terutama khas Tionghoa di sini. Mantap. Ada juga makanan khas Eropa. Dan juga makanan di daerah lain di luar kota Solo. Memang lihat ada dodol Garut di situ. Berarti kan ada dari Jawa Barat juga di sini yang masuk ke Pasar Gede. Waduh. Dijamin gemoy dan sehat pemirsa, tidak samsul kalau kalian datang dan mencicipi makanan-makanan di Pasar Gede ini. Pasar Gede ini merupakan salah satu sesplennya Keraton Kasunanan Surakarta pemirsa. Karena dalam pembangunan sebuah keraton harus ada caturgata tunggal, yaitu adanya keraton sebagai pusat pemerintahan, adanya masjid sebagai religinya, ada alun-alun sebagai tempat berkumpulnya masyarakat, dan juga ada pasar yang sebagai perekonomiannya. Nah, Pasar Gede inilah adalah pasar tertua yang sejaman dengan pembangunan Keraton Kasunanan Surakarta. Dilansir dari situs pemerintahan kota Surakarta, surakarta.go.id, dengan artikelnya mengenal lebih dekat Pasar Gede Harjonagaro, edisi Februari 2022. Pasar Gede Harjonagaro ini sudah ada sejak zaman berdirinya Keraton Kasunanan Surakarta. Namun dibangun secara modern pada tahun 1927 dan diresmikan pada tahun 1930. Dalam sejarahnya, pasar ini didirikan di zaman Pakubuwono X dengan bantuan arsitek terkenal dari Eropa bernama Insinyur Herman Thomas Carten. Ini Bang Menir Carten ini adalah salah satu insinyur yang membangun banyak bangunan khas di kota besar Jawa pemirsa. Salah satunya yang Mamang dengar adalah Pura Mangkunegara. Pasar Gede merupakan pasar yang telah melewati 3 masa pemerintahan, yaitu masa kerajaan, masa pemerintahan kolonial Belanda alias penjajah, dan masa kemerdekaan. Berdasarkan situs pemerintahan kota Surakarta, beberapa bangunan yang berada di Pasar Gede dan sekitarnya termasuk dalam bagian dari cagar budaya Indonesia. Maka dari itu, tak hanya sebagai saksi bisu geliat ekonomi di kota Solo, Pasar Gede Harjonagaro juga sebagai simbol harmoni kehidupan sosial budaya yang berkembang di kota Solo. Karena tak jauh dari lokasi Pasar Gede terdapat permukiman warga Tionghoa lengkap dengan bangunan kelenteng tertua di Solo, Kelenteng Tien Kok Xie. Pada setiap perayaan Imlek, kawasan Pasar Gede disulap menjadi tempat yang menarik dan menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Solo. Mungkin sebelum video ini tayang kemarin ya, 2 hari yang lalu, itu ada hari Imlek Gongsi Pacai ya, tahun baru naga. Dan ternyata wajah Pasar Gede benar-benar cantik ya, eksotis. Kalau Mamang lihat ini mirip-mirip di Shanghai pemirsa ya. Shanghai tahun 1930 ketika nonton film Ip Man ya, dan juga nonton film-film tentang kupu-kupu, di mana ada perpaduan antara Eropa, Tionghoa, dan juga Jawanya pemirsa. Kalau segi bangunan itu mirip-mirip
budaya Belanda, Eropa, plus ada arsitek Tionghoanya ya. Kaso-kasonya ini mirip Tionghoa, dan juga ada Jawanya, apalagi yang mendagangkannya itu makanan khas Jawa pemirsa. Dan itu didagangkan secara pasar pada umumnya dengan harga yang jauh lebih murah, dan kalian dapatkan makanan yang enak, yang bisa gemoy dan sehat pemirsa. Ternyata Keraton Kasunanan Surakarta menamakan Pasar Gede ini adalah Pasar Gede Harjonagoro. Nah, Harjonagoro ini adalah nama lengkapnya Kanjeng Raden Temenggung Harjonagoro, seorang budayawan dan ekonom pemirsa. Nama aslinya adalah Gotik Swan. Waduh, kalau kalian mendengar Gotik Swan, Mamang ingatnya ke batik ya, batik Gotik Swan. Memang Harjonagoro ini adalah salah satu seniman batik yang terkenal di Solo hingga mancanegara. Bahkan karyanya itu sekarang ada di Doodle Google pemirsa ya. Google Doodle dengan batik Swannya Harjonagoro, dan ini adalah batik terkenal dan mahal pemirsa. Waduh, saking terkenalnya ya, menjadi warisan budaya Indonesia yang luar biasa, bahkan menjadi kolektor. Kalau ada batik Swan yang asli itu menjadi kolektor pemirsa. Dan sekarang banyak motif-motif batik Swan yang menjadi cita rasa seorang yang berkelas tinggi. Jadi kalau kalian ingin merasakan menjadi seorang pejabat berkelas tinggi, menjadi presiden, pakailah batik Swan ya, Gotik Swan. Oke, Backpacker Mania, kita akan bahas tentang Gotik Swan atau Kanjeng Raden Temenggung Harjonagoro di episode selanjutnya. Kali ini Mamang mau belanja dulu di Pasar Gede. Jadi kalau kalian ke kota Solo tak lengkap kalau kalian cuman pelangga-pelongo ya, tidak masuk ke Pasar Gede dan membeli oleh-oleh di sini. Di sini harga-harganya harga pasar dengan kualitasnya benar-benar luar biasa, mantap ya. Dan juga rasanya enak-enak, ditambah juga makanannya khas Solo Jawa, khas Tionghoa, dan juga khas makanan dari daerah lain. Oke, Backpacker Mania, daripada pusing-pusing mendengarkan survei ya, belum ada keputusan KPU ya, siapa yang akan terpilih. Lebih baik kita makan saja di Pasar Gede supaya tubuh kita gemoy dan sehat selalu. Amin.